Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Abda Kesiburun, Ibu Naili selaku CGP, dan Ibu Fatsunatia selaku guru di TK Abda Kesiburun. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama membahas aset yang dimiliki sekolah yang sudah didiskusikan oleh Bu Neli sebelumnya ya Bu Neli ya. Nah di sini kita akan sama-sama mendiskusikan hasil dari diskusi kemarin, dan saya mungkin akan mengkonfirmasi hal-hal yang sudah menjadi hasil diskusi kemarin. Untuk pemetaan aset ini sudah dilaksanakan kapan Bu Neli? Tanggal 16 Oktober. Oh, sudah dilaksanakan 16 Oktober ya. Wow, berarti sudah awal sekali ya Bu Neli ya untuk pemetaan asetnya ya. Kemudian hasilnya bagaimana Bu Neli? Hasilnya kita bersama-sama untuk memetakan aset yang ada di TK Abda Kesiburun bersama-sama dengan Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru. Ya. Tadi hasilnya kebijakan dari Kepala Sekolah dan memaparkan aset finansial yang ada di TK Abda Kesiburun, yaitu aset yang ada dalam memanfaatkan modal finansial ini dapat merangkul pengusaha-pengusaha batik, orang tua murid, dan lain sebagainya untuk memanfaatkan aset tersebut demi menunjang proses pembelajaran dan produksi sekolah. Di samping itu ada donatur dari sebagian alumni TK Abda Kesiburun serta Yayasan Wismawini untuk memberikan bantuan kepada anak yatim atau piatu untuk kebutuhan kegiatan pembelajaran di TK Abda Kesiburun. Juga dari Ibu Fatsunatia menyampaikan pertanyaan tentang macam-macam aset dan kegunaannya untuk apa serta contohnya seperti apa, dan saya memberikan tanggapan tentang pembagian aset sekolah dan contohnya, yaitu pada modal fisik, modal manusia, modal politik, dan modal finansial. Jadi apabila melaksanakan program sekolah, yaitu kegiatan perayaan perpisahan anak didik dapat menggunakan kelas serta mengajukan proposal kepada para donatur yang ada di lingkungan TK Abda Kesiburun untuk menunjang kegiatan perpisahan di TK Abda Kesiburun. Dari Bu Sari selaku komite memberikan masukan untuk meningkatkan promosi sekolah dalam menjaring calon peserta didik. Terus Bu Hani memberikan tanggapan dari Bu Sari untuk berkoordinasi dengan Yayasan TK Abda Kesiburun. Terus dari Bu Jazila, apakah ada batasan-batasan modal agama dan budaya di sekolah? Dan saya menanggapi pertanyaan Bu Jazila bahwa tidak ada batasan modal agama dan budaya selama itu baik. Misalnya budaya positif tentang beramal setiap hari, budaya salim, waktu berangkat dan pulang, dan budaya positif yang lainnya. Terus dari Bu Fatsunatia memberikan tanggapan lagi tentang program sekolah yang berhubungan dengan modal agama dan budaya, yaitu program sekolah Maulid, Isra Mi'raj, santunan anak yatim. Foto-foto tersebut didokumentasikan, kemudian dibuat brosur untuk menarik masyarakat sekitar sesuai dengan set yang ada di TK Abda Kesiburun. Itu hasil dari diskusi aset pada waktu itu. Terima kasih Bu Neli, menarik sekali. Kalau boleh saya tahu siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset? Nah, aktor yang terlibat yang pertama yaitu Kepala Sekolah Bu Hanifah, terus rekan-rekan guru TK Abda Kesiburun, terus ada komite, ada wali murid. Dan di sini saya ingin mengetahui bagaimana
Bapak dan Ibu ya, terutama Bu Fuad dan Bu Hanim, kepala sekolah ini dalam mengidentifikasi sumber daya. Tadi kan pemetaan itu ada berbagai faktor ya, lingkungan, sosial, termasuk politik dan lain sebagainya. Nah itu apakah sudah dipetakan sesuai kelompoknya? Baik, dan Kemarin bisa disamati oleh ya, kemarin sudah dipetakan bersama-sama modal manusia yang ada di Kecamatan Sido itu apa saja, terus modal sosial, terus politik, modal agama, fisik, lingkungan, dan finansial. itu sudah diceritakan ya. Untuk proses identifikasi sumber daya tersebut boleh diceritakan Bufat atau Bu Hanim barangkali gimana caranya mengidentifikasi ini masuknya ke sana, bagaimana kira-kira Bu Hanim barangkali identifikasi ya, maksudnya ketika diskusi itu kan aset kita apa saja ya, biasanya kita tentukan dulu berdasar sumber daya modal atau kita tentukan lingkungan dewe itu juga apa gitu maksudnya. Kemarin itu dari diinventaris semua baru diplot-plotkan atau di plot mencari itu dulu coba nih aset sumber daya apa saja gitu baru dicari atau bagaimana. saya identifikasi semuanya atau saya ambil aja Gitu boleh, monggo silakan. Kemarin waktu pas diskusi gimana alur mengidentifikasi itunya apa sumber daya yang ada itu apa melalui apa ya tanya jawab apakah memang model identifikasinya itu narune kudu sing model sumber daya ini sosial gitu. Ada kesulitan enggak dalam mengidentifikasi? Kalau kemarin kan itu kita saya memaparkan dulu, gitu. nanti kepala sekolah dan rekan-rekan yang lain menambahi. Berarti proses identifikasinya seperti itu, berdasar paparan, nanti Terus ada. kita nambahi Gitu. Ya emang sih kan kalau tidak ada paparannya dulu maksudnya kan Nggak masa tahu sampai ini. kepiye gitu. Mungkin kalau yang sudah pernah ikut mengidentifikasi aset ya tidak terlalu bingung, tapi kalau kita tidak ada gambaran sih dimaksud aset itu apa saja, kemudian hal-hal yang sudah disebutkan ini apakah memang murni aset atau hanya apa itu sarpras masyarakat. Contoh ya Bu ya, ini kan di depan ada masjid, itu masuk enggak di pemetaan panjenengan? Maksudnya dia apa Bu kalau masjid? Kalau masjid itu kan kita biasa menggunakan untuk kegiatan sholat berjamaah, terus kegiatan. Jadi di sini kan tidak ada musola, jadi kita juga ruangnya kan sempit. Maka di depan kan ada masjid, kita manfaatkan itu sebagai aset untuk kegiatan program keagamaan. Berarti untuk agama. Iya. Padahal bisa juga dimasukkan ke aset lain. Kalau perannya masjid tidak hanya ke situ. Tadi saya kan tertarik, kenapa masih hubungannya sama finansial? Apa kira-kira ada nggak masih sama finansial? Bisa saja ada ketika dana masjid dialokasikan untuk kegiatan sekolah. Kan bisa juga infak masjid mereka dibantu untuk kesejahteraan yang misalkan gitu kan. Bisa juga. Ya. Alhamdulillah masjidnya kan yang umum, jadi kita sebut dan sudah langsung komandan. Ya kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Nanti diskusi kita tidak jauh-jauh dari hasil diskusi itu juga sih, yang kaitannya bagaimana mengidentifikasi, kemudian perasaannya. Ini terutama sampai ingin tahu perasaannya ibu ini ketika mengidentifikasi itu apa saja bagaimana. Ya Ibu, kita lanjutkan kembali ya untuk sesi ini. Bagaimana perasaan Ibu di sini selaku aktor dalam proses pemetaan aset saat menemukan atau berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah. Gimana perasaan Ibu ini? Itu dari Kinari dulu. Terima kasih. Perasaan saya waktu
diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah, mengadakan guru serta komite dan wali murid. Ternyata ada beberapa aset yang belum saya ketahui. Di situ kita diskusikan bersama-sama apakah ini sudah termasuk di modal finansial atau termasuk di modal ini. Kita bersama-sama untuk mendiskusikan aset yang ada di PKAP Pesimban. Jadi ya mungkin di situ Bu Nali bisa mengetahui hal-hal yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu. Ya. Bisa diceritakan apa itu salah satunya? Ya, salah satunya kayak di modal finansial. Modal finansial itu kita mendapatkan bantuan dari beberapa mantan murid alumni dari sebagian TKA Pesimban untuk membantu beberapa anak di sini tentang kegiatan pembelajaran di sekolah, operasional di sekolah, seperti itu. Selain dari beberapa alumni, juga donatur dari beberapa pengusaha batik di TKA Pesimban ini, serta dari Wismorini. Itu kalau Wismorini itu khusus untuk anak yang lansia. Itu prosedurnya kemarin sudah diceritakan sama Ibu Kepala Sekolah. Bu Hani sudah menceritakan bagaimana prosedurnya untuk mendapatkan bantuan dari Wismorini. Dan itu kadang mungkin ini saya hanya bayangkan walaupun nominalnya Bu Hani nominalnya, tapi kan namanya bentuk bantuan berapapun itu pasti menjadi daya dukung ya. Kalau kita bicara aset di sini adalah tentang bagaimana daya dukung di sekolah ke sana, apapun itu bentuknya, baik walaupun itu finansial maupun hal-hal lain. Ya, terima kasih Bu Nali. Untuk Bu Fatuna dia sendiri bagaimana Bu perasaannya ketika berhasil mengidentifikasi kemarin waktu bersama-sama dengan beberapa aktor untuk mengidentifikasi aset yang bisa digunakan untuk sekolah itu, perasaan saya senang. Saya belajar dari Bu Nili juga dalam rangka mengidentifikasi aset sekolah ini. Terus juga kami, karena ini kita masih belajar ya Bu Puji, jadi pemetaan aset itu seperti apa. Kalau orang-orang awam yang nggak tahu kan apa sih pemetaan aset kan gitu. Akhirnya kita saya sendiri pribadi juga cara mengidentifikasinya itu melalui program-program sekolah dulu yang ada itu apa. Misalkan program sekolah yang sudah berjalan itu biasanya kan ada Usana, santunan anak yatim, terus ada lagi yang namanya Sabtu kegiatan jasmani rohani. Itu dari program itu maka kita petakan aset apa yang bisa masuk dalam program ini. Jadi kita tidak mengidentifikasi secara keseluruhan faktor-faktor apa saja itu aset yang ada, tapi dari program ini kita bisa memanfaatkan, kita bisa pakai modal politik yang seperti apa. Misalkan proyek P5 itu kan kita belum secara maksimal melakukan kegiatan itu. Melalui proyek P5 ini akhirnya kita bisa mengidentifikasi mana ini model yang bisa masuk dalam proyek ini. Terus kegiatan Sabtu jasmani dan rohani, mana saja ini aset-aset yang bisa masuk, yang bisa kita manfaatkan. Modal manusianya masuk, finansial masuk, dan lain sebagainya itu masuk. Jadi melalui program yang sudah ada, kita baru bisa memetakan atau memasukkan aset-aset yang ada Bu. Tapi misalkan kita ini pemetaan aset itu ada 7 faktor. Faktor ini modal politik, berarti kita membuat programnya seperti apa itu terlalu lebar. Jadi akhirnya kita rujukan dulu dari program yang ada, apa ini yang pantas masuk, yang bisa masuk, yang bisa dimanfaatkan. Itu akhirnya bisa terkapal. ya. Terima kasih Bu Fatuna. Jadi yang saya tangkap sudah lebih
implementasi dari hasil pemetaannya. Dalam artian ini rangkaian kegiatan CBP ini kaitannya pemetaan aset. Biasanya pemetaan aset itu menjadi tugas utama kepala sekolah. Kenapa? Karena kepala sekolah punya peran besar dalam menyusun program. Walaupun ketika penyusunan pasti melibatkan guru maupun warga sekolah yang lain ya Tuhan. Namun secara keseluruhan koordinasi program itu pasti ditanggung kepala sekolah. Nah, disitulah betul peran kita tadi seperti dari awal saya sampaikan, aset akan berpengaruh besar ke program. Itu saling terkait. Kalau kita membuat program berdasar aset akan sulit. Tapi kalau kita sudah ada program aset itu dicari mana yang bisa mendukung, itu mungkin lebih mudah dilaksanakan. Jadi di sini peran diskusi pemetaan aset itu ternyata membawa pengaruh juga untuk peningkatan dan kemajuan lembaga. Bagaimana Bu Ani, setuju dengan pernyataan ini? Saya sendiri juga tadi pertanyaan yang sudah disampaikan Ibu Ci tadi, gimana perasaannya setelah mengidentifikasi aset sekolah. Saya sendiri tadinya kan ternyata aset-aset itu banyak, modal-modal aset itu ternyata banyak, dan alhamdulillah sekali saya juga berarti dapat ilmu dari teman-teman yang sudah mengikuti CGP itu, yaitu yang pertama Bufat sudah terlaksana dan sekarang Meli. Itu ternyata aset kan banyak ya modalnya. Tadinya kan kalau secara awam aset itu ya kekayaan yang dimiliki sekolah, kekayaannya apa aja sih. Ternyata kan tidak hanya itu saja. Di sini kan kemarin sudah dibahas ada modal manusia, terus modal sosial, politik, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Nah, itu seperti yang program-program yang telah dilaksanakan sekolah itu, tadinya kalau kita punya program yowes pokoknya nek ono duit istilahnya itu jalan. Ternyata kan tidak hanya itu, seperti yang kegiatan sekolah atau program sekolah yang sudah dilaksanakan itu seperti kalau misalkan kegiatan misalkan politik atau sosial, kita kan setiap tahunnya pada bulan Muharram itu kita melaksanakan kegiatan bakti sosial, yaitu misalkan memberi santunan kepada anak yatim atau yang kurang mampu. Itu ternyata kan bisa masuk model sosial. Terus juga kalau misalkan kita pas kegiatan takjil, kita kan juga di bentuk takjilnya itu kita sisihkan sekalian promosi, itu kan juga ternyata langsung Ya, terima kasih Bu Ani, menarik ya. Ternyata pemetaan aset itu punya dampak yang besar dalam upaya satu angka aset manusia, tingkat pendidikan guru, kemudian mengikuti program itu salah satu aset juga. Kemudian jumlah guru, kapasitasnya dengan anak itu kan juga aset gitu loh. Hal-hal yang sebelumnya kita itu nggak begitu gitu ya. Kemudian lingkungan sekitar, ada PLN, ya kan? Ada PLN sampai alam, kondisi alam, contoh sungai itu bisa juga untuk belajar, jadi aset juga. Terus agama, sosial agama, apa pengaruhnya aset agama itu gimana? Kalau kondisi kerukunan beragama di wilayah sini cukup baik, ada pengajian, ada kegiatan-kegiatan TPG, itu kan juga masuk aset juga. Bisa juga, karena
kadang kolaborasi kita dalam pengembangan program itu ya terbatas dengan apa yang kita lihat. Iya. Kalau tidak dipetakan, kita nggak bisa, bukan nggak bisa, akan sulit mencari alternatif. Ya semoga saja dengan tadi hasil pemetaan aset yang sudah dilaksanakan ini, program-program yang ada di Sindo bisa semakin meningkat ya. Dan ini pertimbangan. Tadi kan saya tertarik dengan kaitannya dengan program yang sudah dilaksanakan. Ketika menentukan aset mana yang bisa masuk di kita mempertimbangkan ini aset ini bisa di program ini gitu. Itu berdasarkan apa sih kira-kira? Berdasarkan misalkan kita punya dana dari Wisma ini, nah, kita punya program bantuan sosial itu. Pertimbangannya apakah karena kebutuhan yang muncul atau karena pantasnya murah misalnya, atau apa kira-kira pertimbangannya untuk menentukan ini bisa loh aset ini bisa loh dimanfaatkan di program ini, itu apa pertimbangannya? Untuk seperti contohnya untuk santunan anak yatim ya, atau beasiswa anak itu, kalau yang Wisma ini kebetulan kan pengurus kita ada yang juga pengurus Wisma ini. Ya, jadi memang walaupun sebelum pengurus kita ikut ke pengurusan di Wisma ini, memang kalau dulu waktu itu ada anak dari siswa sini yang kebetulan kan yatim ya atau kurang mampu, itu kita koordinasikan dengan pengurus. Karena dari pengurus itu ada korelasi pengurus ada Pesindo ini juga salah satu pengurus di sana. Akhirnya mendapatkan informasi dan kebetulannya sesuai gitu ya. Jadi pertimbangannya karena salah satunya ini komunikasi yang baik, jadi tahu kalau pengurusnya nggak bilang juga kita nggak tahu ada program ke sana kan, mungkin seperti itu ya. Ya, jadi di sini setelah diskusi itu kan diskusi tanggal 16 Oktober nih. Setelah itu apakah ada hal-hal baru yang ditemukan sebagai ini ikutnya aset itu? Oh ternyata Bu Nali ini mau aset Bu Nali, tapi baru serapat diskusi itu ada nggak? Apa nanti rapat ya bos lah. Ada uji Ada beberapa model berapa itu ada model lingkungan alam. Itu kita kan di sini lingkungannya itu daerah pinggir kali. Nah itu kan walaupun sungai di Pesindo itu keruh dan tidak layak untuk konsumsi dan lain sebagainya, itu sebuah model kegiatan pembelajaran di TKA Pesindo ini melalui kegiatan kita. Kalau setiap hari Sabtu itu ada jalan-jalan, itu kita melihat kondisi lingkungan di sungai Pesindo. Dari situlah nanti kita akan mengidentifikasi kegiatan pemetaan pembelajarannya, mau menentukan tema. Dari situ kita bisa kesepakatan bersama anak-anak, besok kita mau kegiatan belajar ini melihat kondisi lingkungan sungai ini, besok kita mau belajar apa ya anak-anak ya, yang bisa dijadikan kegiatan belajar juga ke tema dan tema di kelas. Nah, setelah itu kan nanti di kelas bisa berkembang kegiatan belajarnya, akhirnya menjadi topik-topik yang nanti akan dibahas di kelas. Uji itu kan yang jarang sekali ditemui. Yang kita pahami modal lingkungan dan alam itu kan kita air sepertinya sudah dapat PDAM kok ya wes bersih. Tidak ada tema yang bisa diangkat dari kegiatan itu. Terus alam yang lain apa? Akhirnya yang bisa diambil ya itu sungai. Ada TPM nggak sudah? Ada tempat pembuangan sampah. Nah, akhirnya kan dari situ kan akhirnya kita bisa menciptakan kegiatan belajar membatik tapi ramah lingkungan. Nah, kan gitu. Jadi caranya menjaga lingkungan kita tetap bersih, walaupun kita tetap di sini ada batik, tapi siapa tahu dari anak
yang hari ini kita belajar bareng itu suatu saat mereka bisa menciptakan obat-obat batik yang ramah lingkungan. Atau bagaimana menjernihkan air sungai Betul, ataupun gitu ya. cara menjernihkan air. Ya, Alat yang bisa untuk menjernihkan air siapa yang ramah lingkungan. tidak. Ini bukan mimpi, tapi kan sebuah harapan. Ya. Jadi yang saya garis bawahi adalah pemetaan aset itu tidak melulu konotasi positif. Contoh, halaman, kalau kita jalan di tempat jalan ini bisa jadi aset. Karena apa? Ini jalan-jalan kan berjalan dari piye saja. Anak maksudnya jalannya jeruk bunda orang iso liwat belum, maksudnya liwatnya angel kan gitu. Jalan itu masuk pemetaan juga bisa. Jalan kampung yang rapi dan indah misalkan. Kalau jalan kampungnya tidak rapi dan indah, ya ada jalan kampung yang layak untuk dilalui misalkan, itu masuk aset. Sungai yang kondisinya tidak seperti yang kita harapkan itu bisa jadi aset karena disitulah muncul ide. Jadi kadang kita terobsesi asal buatnya wong kali kok kali buat aset, asetnya pasti pakai. Padahal ternyata bisa digali bagaimana menumbuhkan kepedulian kepada anak, sosial terhadap lingkungan. Nah ini maksud saya di situ Bu. Ya. Maksud saya ingin kita betul-betul mencermati apa yang kita miliki. Nek menungso ke awakku gede, misalkan ini kalau buat porsi ya, apa sih manfaat dari badan besar yang bisa saya itu awakku cilik, berarti apa sih manfaat dari badan kecil yang bisa saya gunakan untuk peningkatan diri. Kalau lembaga ya apa sih program yang bisa dilaksanakan, kan tidak harus berkutat ke sumber daya itu konotasinya. Kalau ada TPA yang tidak terawat itu juga bisa jadi aset. Ada MCK umum yang itu bisa jadi aset. Mungkin di situ nanti anak diajak berkolaborasi dengan komite untuk membuat kamar mandinya lebih layak untuk digunakan, terus prosedurnya gimana. Kita bisa memberi impact untuk lingkungan di sekolah, tidak hanya program-program internal. Terus ini kondisi bangunan, apakah sudah sesuai dengan standar dan lain sebagainya. Itu salah satunya seperti itu. Dan alhamdulillah sudah bisa dipetakan dengan baik ya Bu Emaili ya. Untuk pembelajaran yang sudah kita dapat dari pemetaan aset ini, yang paling menarik menurut Ibu apa? Ada Bu ya. Kalau menurut saya yang paling menarik itu model politik. Jadi di sini kita baik kepala sekolah maupun guru dipacu untuk bisa melobi dengan orang-orang yang anggota dewan ada nggak? Ini kan kita kan hal baru ini. Ya. Kita kan tidak pernah yang namanya berjumpa dengan anggota-anggota dewan, dengan para pejabat yang di sini daerah sini kan daerah Pesimbang ini kan ada yang anggota dewan, ada yang dokter, ada yang ini kan kita yang memang jarang sekali untuk lobby seperti itu. Ini termasuk yang menarik karena memacu kita untuk belajar berani harus bersama dalam rangka dalam rangka melaksanakan program-program yang ada di TKP. Betul sekali. Kalau Bu Hanif ada yang menarik dari sekian Ini tadi namanya yang tepat ya, untuk model politik terkait dengan yang dewan sini kan juga ada ya, dewan. Kalau untuk istilahnya silaturahmi terkait dengan program untuk renovasi atau sarprasi ini, saya sendiri dengan pengurus sudah pernah lewat ke Pak Dewan, atau saya sebutkan namanya boleh. Ini masih menjabat berarti ya? Masih ini untuk selanjutnya juga nanti mau lagi calonnya lagi. Itu alhamdulillah ini sudah pernah dapat bantuan dari Pak Desa tersebut. Ya, ini termasuknya berarti dana aspirasi. Tapi
yang namanya yang namanya dana bantuan itu kan biasa orang-orang tekan Ada prosedurnya Iya. yang kadang nominalnya Nah itu jadi nominalnya ya tidak gitu. menteh Iya, iya, iya. menteh nggak sampai selesai, nggak seperti yang kita harapkan, tapi yo tetap bersyukur Iya. dapat itu. Nah, ini untuk yang modal politik lainnya itu seperti di sini juga pas kebetulan juga domisili Pak Wali Oh kan di iya, sini masih juga ya. Hmm. Ah, iya, iya, betul. Kalau kita memang belum pernah silaturahmi ke sana. Pas silaturahmi bulan Syawal atau Lebaran itu di sini juga sudah janjian Bu Guru ya. Bu Guru kita semua sudah janjian dengan Bu Wali, tapi mungkin kesibukan beliau jadi tidak jadi. Nah, itu mungkin nanti untuk belum terlaksana, mungkin nanti kita apa ya dengan pengurus kita rembuk lagi untuk bisa program-program sekolah bisa kita apa ya libatkan dengan pejabat-pejabat yang ada di sini. Ini termasuk aset yang mesti dikelola. Iya. Karena wilayah Kesibang ini domisili Pak Wali juga. Kemudian kadang ini saya jadi ingat aset yang sering bahkan mungkin hampir semuanya tidak ngeh itu adalah aset cuaca, udara, alam masuknya kan ya. Kadang Iya. masuk udara yang bersih, kemudian jauh dari genangan air, ya. Kemudian kondisi cuacanya ya panasnya masih itu kan juga hal yang cukup baik loh Bu. Kalau kita tinggal di pesisir yang setiap tahun harus menikmati rokok itu ya kayaknya apa sedih banget ya. Nah semoga nanti dari pemetaan ini ya seperti tadi yang saya sampaikan ada tindak lanjut yang bisa dilaksanakan bersama-sama. Jangan sendiri saya yakin hasilnya kecuali untuk pembelajaran di kelas pun harus kolaborasi ya Bu ya. Iya. Jadi pembelajaran di kelas dengan petakan, dengan menentukan kegiatan bersama anak, dengan sampaikan ke kepala sekolah, barangkali kepala sekolah punya masukan. Oh ya wes di ini yang mungkin barangkali kalau misalkan itu dijadikan program sekolah bisa saja kan seperti itu. Mungkin idenya dari Bunyani atau dari Bupat, tapi kok benar bisa dijadikan program sekolah terkait pengelolaan air apa, bagaimana membuat batik yang ramah lingkungan dan lain sebagainya kan. Jadi seperti itu. Untuk diskusi kita ada hal-hal yang ingin disampaikan dari Bu Nelly, Bu Hanin maupun Bupat terkait pemetaan aset yang dimiliki itu. Monggo silakan. Atau sudah cukup? Oh iya. Ya. Di sini sekali lagi harapan saya tidak hanya berhenti di tahun ini. Untuk pemetaan aset dilaksanakan tiap tahun tidak apa-apa Bu Hanin. Dalam rangka apa? Ya kita kan barangkali ada hal-hal baru yang bisa ditampung ya. Pembaruan. Nah, pemetaan aset ini dilaksanakan kapan baiknya Bu? Kalau di luar rangkaian proyek PGP ini, di luar rangkaian tahun ajaran baru Akhir Iya. awal akhir tahun mulai. ajaran akhir sehingga evaluasi iya, awalnya bisa susun untuk menyusun program selanjutnya. Seperti itu Bu. Boleh didokumentasikan secara istilahnya ini formatnya seperti ini dilanjut ada dokumen tiap tahun kita akhirnya banyak loh Bu. Jadi jangan akhirnya ketika membuat apa-apa itu tidak harus mentok angel gitu loh. Sebenarnya bisa itu ya. Memang kembali ke motivasi dan ketersediaan sarana prasarana. Ya demikian Ibu-ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya atas sharing kita dan semoga bermanfaat ya untuk diskusi kali ini. Selanjutnya saya akan melaksanakan pendampingan ke Bu Nelly terkait dengan panen raya. Monggo menawi